Nelson Mandela adalah tokoh masyarakat yang sangat berarti bagi warga Afrika Selatan, terutama warga berkulit hitam. Nelson Mandela sangat dihormati dan diakui keberhasilannya dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kesetaraan rasial di Afrika Selatan. Sebagai seorang pemimpin politik, pengacara, dan aktivis hak asasi manusia, Mandela meraih penghargaan Nobel untuk perdamaian pada tahun 1993 sebagai penghargaan atas upayanya yang besar dalam memperjuangkan kebebasan, persamaan, dan keadilan di Afrika Selatan. Nelson Mandela lahir dari keluarga bangsawan suku Tembu dengan nama Rolih Lahla Mandela pada tanggal 18 Juli 1918 bersama dengan berakhirnya Perang Dunia Pertama. Nama Nelson baru diberikan oleh gurunya saat bersekolah di Kunu. Mandela biasa juga dipanggil dengan Madiba, Nelson Madiba Mandela. Ayahnya adalah seorang kepala suku dan dia turut memiliki pengaruh terhadap perjuangan politik Mandela yang kemudian bergabung dengan Partai Nasionalis Afrika Selatan. Saat menginjak dewasa, Mandela menjadi aktivis untuk melawan kebijakan apartheid yang diterapkan oleh penguasa minoritas kulit putih di Afrika Selatan. Meskipun Mandela meraih pendidikan formal dari universitas, tetapi dia gagal meraih gelarnya karena terlibat dalam protes politik. Mandela sangat aktif di pergerakan kemerdekaan negeri tersebut, memimpin kampanye untuk memperjuangkan hak-hak sipil untuk orang kulit hitam, termasuk mengorganisir kampanye mogok kerja. Sebagai aktivis anti-rezim apartheid di Afrika Selatan yang dipelopori oleh Inggris, Belanda, dan negara barat lainnya, termasuk Amerika Serikat, Mandela demikian gencar melakukan protes. Ia menjadi aktivis organisasi perlawanan African National Congress atau ANC yang oleh Barat dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris. Karena perlawanannya, bahkan juga perlawanan bersenjata, pada tahun 1962, Mandela pun ditangkap. Penangkapannya melibatkan organisasi intelijen Amerika Serikat atau CIA. Seorang agen senior CIA diduga menyusup ke ANC di Durban, memberikan informasi penting mengenai organisasi ANC hingga aktivitas detail Mandela yang saat itu telah ditetapkan sebagai buronan. Suatu hari setelah makan malam rahasia bersama anggota ANC, Mandela yang tengah menyamar sebagai supir ditangkap. Nelson Mandela kemudian dipenjara selama 27 tahun oleh pemerintah apartheid Afrika Selatan yang menganggapnya sebagai teroris dan pengkhianat. Nelson Mandela terdaftar sebagai teroris, tetapi dia tidak pernah membunuh siapapun. Bahkan pada saat dirinya sudah bebas dari penjara pada tahun 1994 dan memenangkan pemilu pada April 1994, kemudian menjadi Presiden Afrika Selatan pada 10 Mei 1994 sampai 14 Juni 1999, status teroris masih disandangnya. Bukan hanya oleh rezim apartheid, Nelson Mandela dilabeli teroris juga oleh Amerika Serikat dan Inggris. Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan sejak tahun 1980 menetapkan ANC dan seluruh anggotanya, yang tentunya termasuk Mandela, sebagai teroris. Menyusul Inggris menetapkan Mandela sebagai teroris pada tahun 1987. Label teroris baru dicabut oleh Amerika Serikat pada tahun 2008 dan dicabut oleh Inggris pada tahun 2006. Selama masa di tahanan lebih dari 2 dekade, Mandela tetap mempertahankan keyakinannya dan berhasil membentuk persahabatan dengan penjaga penjara. Ia juga menggunakan waktu berkunjung untuk menambah wawasan dan melatih dirinya, baik fisik maupun intelektual, sehingga saat bebas dari penjara, ia memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas. Pada 11 Februari tahun 1990, dunia menyaksikan momen bersejarah ketika Nelson Mandela dibebaskan dari penjara, yang menandai berakhirnya era penindasan dan dimulainya babak harapan baru. Kebebasan Nelson Mandela disambut dengan gegap gempita oleh jutaan orang yang menyambutnya.
sebuah kondisi bahwa pembebasan Mandela bukan hanya sebuah kemenangan pribadinya, melainkan merupakan perubahan besar dalam perjuangan demi martabat manusia. Seruan perlawanan terhadap penindasan yang bergema di seluruh benua. Setelah pembebasannya, Mandela melanjutkan perjuangannya untuk menciptakan perdamaian dan kesetaraan di Afrika Selatan. Mandela menjadi aktivis hak asasi manusia yang ditunjuk sebagai Ketua Umum ANC pada tahun 1991 dan Presiden Afrika Selatan pada tahun 1994 hingga 1999. Nelson Mandela dikenal sebagai pemimpin perjuangan anti penjajahan yang legendaris. Setelah terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan pada tahun 1994, Mandela melakukan banyak reformasi sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Nelson Mandela memahami bahwa memerangi kemiskinan menjadi prioritas yang sangat penting dalam membangun negaranya. Oleh karena itu, ia memperkenalkan berbagai program yang menargetkan masyarakat miskin, seperti bantuan sosial, program perumahan, dan pembangunan infrastruktur dasar. Program ini kemudian membantu mempercepat proses pengentasan kemiskinan dan membantu meningkatkan kualitas hidup banyak orang di Afrika Selatan. Selama masa pemerintahannya, Mandela juga memperkenalkan program untuk meningkatkan akses ke pendidikan dan kesehatan yang layak. Dia membangun banyak lembaga pendidikan baru dan mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik, serta menetapkan regulasi yang membantu peningkatan kualitas pendidikan. Program kesehatannya memperkuat upaya untuk menekan spesialisasi penyakit dan meningkatkan kualitas hidup penduduk negaranya. Selama bertahun-tahun, diskriminasi rasial terjadi di Afrika. Untuk itu, Nelson Mandela memperjuangkan kesetaraan rasial selama masa pemerintahannya dan menciptakan regulasi dan program-program yang secara proaktif menghilangkan diskriminasi yang sebelumnya ada dalam pendidikan atau pekerjaan bahkan kesempatan. Sebagai seorang aktivis, ia bertujuan untuk mempromosikan kebebasan, menghormati hak dan perlindungan terhadap rakyat, dan menghapuskan diskriminasi dalam segala bentuknya. Pada masa jabatannya sebagai presiden, ia juga mempromosikan hak asasi manusia dan kesetaraan rasial dan keadilan sosial tidak hanya di Afrika Selatan, tapi juga di seluruh dunia. Sebagai pemimpin yang bijaksana dan berdedikasi untuk memperbaiki negaranya, Nelson Mandela telah melakukan banyak reformasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Reformasi yang dilakukannya tidak hanya di bidang sosial, tapi juga di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik. Masa kepresidenannya menunjukkan bahwa kerangka kerja Mandela sangat penting untuk menjembatani kesenjangan dalam masyarakat dan menciptakan realitas yang lebih baik. Melalui pengorbanannya dan dedikasinya dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan kesetaraan di Afrika Selatan, Mandela telah memberikan inspirasi bagi semua orang untuk memerangi segala diskriminasi dan penindasan. Dia memiliki ketekunan dan semangat yang mampu mengatasi rintangan besar dan mengatasi tantangan dalam kehidupannya yang penuh perjuangan. Kisah hidupnya membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat dan keyakinan yang tak tergoyahkan dalam keadilan dan kesetaraan, seseorang dapat mencapai tujuannya dan memimpin perubahan bagi masyarakat dan dunia. Hal yang unik, Nelson Mandela dikenal sebagai orang yang sangat kuat dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina agar mencapai kemerdekaan dari penjajah Inggris Israel. Di beberapa kesempatan, hingga bahkan pada sidang umum PBB, penerima Nobel Perdamaian 1993 ini selalu menyuarakan pembelaannya terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina, bahkan hingga akhir hayatnya. Meskipun Nelson Mandela telah meninggal pada 5 Desember 2013, dia tetap dihormati dan diingat oleh masyarakat dunia atas perjuangannya dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan dan perlawanan terhadap kebijakan apartheid. Keberanian Mandela,
keberanian Mandela mengobarkan api harapan yang masih menyala terang hingga saat ini, mengingatkan kita bahwa di masa tergelap sekalipun, semangat manusia tidak akan pernah bisa padam.